Pak bisa ikut, tapi yang di pihak Unitarian cuma 3 orang. Pak Nononya nggak ikut, jadi hanya ada Pak Benny, Pak Fran, sama Pak Joko. Kita akan segera mulai. Saya minta supaya semua HP dimatikan atau di silent supaya tidak mengganggu. Dan acara ini acara perdebatan yang ke-7, saudara ya. Sudah 6 kali, dan ini yang ke-7-nya. Yang ke-7 ini menyambung yang ke-6. Karena yang ke-6 tempo hari kita menggunakan moderator, dan moderatornya meng-cut perdebatan, padahal perdebatannya belum selesai. Jadi pada hari ini akan dituntaskan. Nah, tapi karena perdebatan ke-6 itu banyak sekali, dan mungkin hari ini ada banyak yang juga tidak hadir pada perdebatan ke-6, maka perdebatan ke-6 itu akan kita bahas secara kecil-kecil ya. Karena itu ayatnya dibahas banyak. Akan dibahas ayat pertama misalnya. Saya akan jelaskan waktu perdebatan ke-6 kami bicara apa, sana menjawab apa, ini menjawab apa. Sekarang gilirannya sana ngomong. Jadi saudara bisa tahu yang dulu itu bagaimana gitu ya. Jadi itu caranya perdebatannya dilangsungkan. Jadi mungkin juga sampai hari ini selesai juga belum tentu bisa menuntaskan yang bulan lalu ya. Kalau tidak bisa tuntas sekarang nggak apa-apa, dilanjutkan dalam debat yang ke-8. Pokoknya kami akan debatin setiap Jumat terakhir dan tiap bulan. Kalau Jumat biasa kita akan membahas eskatologi, kalau Jumat terakhir kita melakukan debat. Hari ini Jumat terakhir, Jumat ke-5 ya. Kalau Jumat 4 ya Jumat ke-4. Oke saudara, kita akan masuk dalam doa sebelum kita masuk dalam acara debat. Nanti setelah acara debat ada acara persembahan, setelah itu baru akan ada acara tanya jawab. Mari kita masuk dalam doa lebih dulu. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kami kembali bisa berkumpul di dalam acara debat ini. Dan kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir di sini. Kalau ada saudara-saudara dalam perjalanan, kami berdoa untuk mereka, tolong supaya secepatnya bisa sampai dan ikut di dalam acara debat ini. Tuhan, kami mohon supaya Engkau ampuni dan sucikan kami semua dari segala dosa. Dan kami mohon Kau kuasai penuh dan pimpin kami dengan Roh-Mu di dalam sepanjang acara perdebatan, bahkan juga dengan tanya jawabnya. Bimbing kedua tim pembicara, dan bimbing juga saudara Sony yang akan menjalankan komputer. Bimbing juga setiap jemaat di dalam mendengar. Dan arahkan berkati sedemikian rupa Tuhan sehingga kebenaranlah yang menang. Dan biarlah semua jemaat yang hadir, entah dari kalangan Kristen ataupun Unitarian, bisa melihat kebenaran dan menerima kebenaran. Kami juga titipkan akan acara tanya jawab nanti. Bimbing jemaat dalam bertanya dan juga hamba-Mu dalam menjawab. Dan berkati sehingga acara tanya jawab bisa menambahkan apapun yang masih kurang, dan memperjelas apa yang kabur dan sebagainya. Tuhan, kami sekali lagi mohon Kau hadir, pimpin, arahkan, berkati semuanya untuk kemuliaan nama-Mu sendiri. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam perdebatan bulan lalu, saudara, saya mengajukan topik Ibrani 1 ayat 8 sampai dengan 12, tapi saya bahasnya mulai ayat 3 sampai dengan ayat 12 ya. Dan tema saya menekankan keilahian Kristus, ketidakperubahan Kristus, dan membuktikan bahwa Yesus itu bukan malaikat sebagaimana yang diajarkan oleh kelompok Unitarian. Tapi pada waktu menjawab, Pak Benny atau seluruh tim Unitarian menjawab mulai ayat 2, boleh dikatakan ya. Jadi sekarang saya akan bahas mulai ayat 2-nya saja.
Dia masa ngomong apa ayat 1 enggak? Sekalian ayat 1 aja. Hah? Sekalian ayat 1. Apa ayat 1? Sekalian ayat 1 aja. Ayat 1 dari pada kali yang lalu. Saya bahas. Dia ngomong apa ayat 1 enggak ada. Ya, jadi saya mau bahas mengenai ayat 1. Ini bukan pembahasan baru ya, ini melanjutkan yang kemarin. Iya benar. Waktu itu dia tidak ada bahasa ayat 1. Saya membahas cuma satu pasal. Oke lah. Ya, jadi mulai ayat 1. Saya sebetulnya mulai ayat 3. Dan mestinya dari sana juga jawabnya juga mulai ayat 3 ya. Tidak tahu kenapa Pak dari mulai atau dari ayat 1 lagi. Oke, terserah ya. Mulai ayat 1 kalau gitu ya langsung you ngomong lah. Ayat 1 you mau bicara apa. Tapi jangan bicara ayat 2-nya dan terusnya ya. Jadi per ayat itu aja. Atau ya kalau 1 dan 2 memang satu kelompok ya tidak apa-apa. Ya, tapi jangan bablas kebanyakan. Oke, silakan. Selamat malam, selamat hari Sabat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin menyampaikan Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2 ini memang sebaiknya dibicarakan bersama-sama karena memang seperti satu konteks begitu ya. Sebelum saya menyampaikan, saya ingin menyampaikan sedikit himbauan sebelum kita masuk ke materi debat. Barangkali akan lebih bermanfaat kalau kita datang dengan semangat seperti yang Yesus katakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Artinya kalau kita lapar, orang lapar itu kalau dikasih makan mau makan. Hanya perlu menimbang-nimbang apakah makanan yang disajikan itu sehat atau tidak. Tapi lain halnya kalau orang itu sudah tidak merasa lapar, orang itu sudah merasa kenyang, maka dikasih makan sehat atau enak sekalipun sudah tidak ada minat gitu. Jadi saya mengajak saudara datang dengan semangat merasa lapar secara rohani. Artinya kalau ditimbang-timbang dan itu baik, maka selamat makan ya. Baik, Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2 sudah bisa ikuti di sana. Setelah pada zaman dahulu, sudah bisa pelan-pelan baca, dan ini sangat gampang untuk dimengerti. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Sampai di situ. Kalau saudara pelajari, ya, saudara baca, saudara bisa tanya ke anak saudara yang barangkali masih TK atau SD. Ayat itu memberikan kesan yang sangat jelas bahwa Allah berbicara kepada manusia melalui nabi dan pada akhir zaman melalui anaknya. Artinya bahwa Allah tidak berbicara langsung kepada manusia. Berbicaranya sampai ke telinga manusia melalui nabi-nabi atau melalui anaknya. Nah, diskusi kita sedang berbicara, sedang membahas apakah Yesus itu Allah. Maka tentu saudara bisa tarik kesimpulan bahwa ayat itu dengan tegas mengatakan Yesus bukan Allah. Allah berbicara, ya, Ia, yaitu Allah berbicara melalui anaknya. Ia adalah kata ganti Allah. Maka sudah dengan sangat jelas kita mengerti bahwa Yesus bukan Allah itu sendiri, tetapi Yesus adalah perantara firman Allah itu disampaikan. Lalu di penggalan kalimat yang terakhir di ayat 2, oleh Dia Allah
telah menjadikan alam semesta. Jadi ayat 1 dan 2 ini kita bisa menangkap bagaimana pengertian penulis kitab Ibrani ini, ya, bahwa bukan Allah sendiri yang berbicara langsung kepada manusia, tetapi melalui perantara. Ya, makanya kalau Yesus itu Allah, makanya artinya Yesus Allah berbicara langsung. Tapi ini perantara. Jelas bahwa Yesus bukan Allah, tetapi dia adalah anak Allah. Lalu ditekankan juga oleh penulis Ibrani di sini bahwa diakui bahwa Yesus adalah pencipta. Ya, oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh Yesuslah alam semesta ini dijadikan. Ya, melalui Yesus. Kalau dalam istilah yang sederhana, kami menyampaikan bahwa Yesus itu adalah mandornya Allah dalam proses penciptaan. Jadi dialah yang menangani penciptaan ini. Tetapi Yesus mendapatkan kuasa itu dari Allah. Allah adalah sumber segala sesuatu, dan Yesus adalah pelakunya yang menciptakan. Hal ini bisa tergambar dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan seterusnya. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Jadi yang satu adalah sumbernya, dan yang satu adalah pelaksananya. Allah yaitu Bapa adalah sumbernya, dan Yesus adalah pelaksana dari penciptaan itu. Jadi, itulah pemaparan saya dari Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Tidak ada yang lain. Tadi saya ingat sebentar, Saudara Handoyo bilang karena hari ini banyak yang baru yang hadir, mungkin nggak tahu yang mana Trinitarian, yang mana Unitarian. Kami yang di sini yang Trinitarian ya, yang di sana yang kelompok Unitarian. Jadi apa yang disampaikan tadi pandangan dari Unitarian, yang ya banyak kemiripan dengan saksi Yehova, tetapi mereka bukan saksi Yehova. Ya. Jadi karena itu mereka tidak mempercayai Yesus sebagai Allah, mereka tidak mempercayai Tritunggal, mereka juga tidak mempercayai bahwa Roh Kudus adalah Allah atau pribadi. Mereka menganggap Yesus cuma malaikat. Yesus bukan pencipta, tapi Allah pencipta segala sesuatu melalui Yesus. Ya. Oke, saya ingin tanggapi sedikit. Lalu setelah itu saya serahkan kepada Saudara Isra. Saya keberatan dengan kata-kata Pak Benny karena ini sebetulnya Ibrani 1 ini topik dari pihak kami ya, bulan lalu ya. Jadi pihak Unitarian itu sebetulnya menanggapi atau menjawab apa yang kami serang, bukan menciptakan hal yang baru. Ya, tapi tadi menjelaskan oleh N1 dan sebagainya itu tidak pernah saya bahas. Jadi berarti kalian menciptakan sesuatu yang baru lagi gitu ya. Dan itu tidak bisa seperti itu. Kalau dari pihak kalian, saya jawab serangannya kalian. Kalau dari pihak saya yang mengajukan, kalian jawab, bukan menciptakan hal yang baru. Ya. Jadi saya kira yang dari semua pembahasan tadi, yang dibicarakan itu cuma yang ada dalam pembicaraan saya, cuma bahwa Yesus itu adalah pencipta. Dan lalu pihak sana mengatakan bahwa jelas Bapa menciptanya melalui Yesus. Lalu sekarang jawabannya saya serahkan kepada Saudara Isra dulu, nanti mungkin saya akan tambahin. Oke, baik, kalau kita lihat ayat yang kedua ya. Ayat kedua ini bagian terakhir, dia bilang oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, karena itu di sini kita bisa melihat bahwa dari ini dipakai oleh tim Unitarian untuk membuktikan bahwa Yesus bukan Allah. Dia hanya diberi kuasa oleh Allah untuk melakukan penciptaan. Jadi kuasa itu bukan kuasa untuk mencipta, itu tidak pada diri Yesus sendiri. Dia diberi mandat. Nah, memang saudara-saudara, kalau kita lihat di ayat 2 ini,
Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Tetapi mari kita melihat di surat Ibrani sendiri. Nah, mari kita lihat ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 dari Ibrani pasal yang pertama. Ya. Nanti kalau lihat konteksnya ini ya, konteksnya berbicara tentang Yesus. Konteksnya berbicara tentang Yesus, dan ayat yang ke-10 dikatakan, dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Di sini di dalam ayat 2 memang dia bilang oleh Dia, tetapi di dalam ayat 10 tidak ada kata oleh Dia. Maka di sini kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-10 ini berbicara sungguh-sungguh bahwa Yesus ini adalah pencipta sendiri, ya. Dia memiliki kuasa untuk mencipta. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa tidak bisa kita melihat ayat yang kedua lalu menafsirkan tanpa melihat ayat yang ke-10. Nah, selanjutnya kita bisa perhatikan ya, satu yang bisa kita tambahkan ini mungkin memahami bahasa asli Alkitab, ya, bahasa Yunani yang dipakai di sini, ya. Nah, di sini kata bahasa Yunani yang dipakai untuk kata, misalnya ayat yang kedua, ya. Iya. Nah, ini ya. Ini dia memakai kata dia yang besar ini, itu kata Yunani yang dipakai untuk menunjuk pada kata melalui. Nah, kalau kita apa ya? Itu sebentar. Ini kita membahas ayat 1 dan 2 atau langsung keseluruhan? Ayat 2 ayat 10. Loh, ayat 2 itu dia menjelaskan dengan menggunakan ayat 10 dihubungkan. Tapi tujuannya menjelaskan ayat 2, sekarang kembali ke ayat 2. Ya, jadi maksud saya adalah ayat 2 tidak boleh lepas dari ayat 10 karena konteks nanti akan terus dari ayat 2 sampai seterusnya. Nah, kalau kita bisa lihat di dalam kata dia di dalam bahasa Yunani ini, ya, itu bisa diterjemahkan di dalam kamus-kamus bahasa Yunani, itu bisa diterjemahkan melalui atau juga oleh. Nah, itulah sebabnya ya. Nanti kita lihat beberapa terjemahan King James itu memakai by him, ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 3 itu kata yang sama dipakai, ya. Kata yang sama dipakai. Juga Kolose 1 ayat 16 for by him, ya. Dan juga kata-kata yang lain. Sehingga dari sini kita bisa lihat kata dia yang dipakai di dalam Ibrani pasal 1 ayat 2 itu diterjemahkan melalui. Tetapi kita bisa lihat bahwa kalau dari tata bahasa atau kata kamus bahasa Yunani, maka bisa diterjemahkan kata dia ini menjadi melalui dia atau oleh dia. Nah, ini sehingga ada perbedaan seperti itu. Nah, sekarang yang menjadi persoalan yang sangat penting adalah, saya masih ingat ya ayat yang diajukan Pak Sony beberapa waktu yang lalu. Nah, mungkin sekarang kita lihat, kalau Allah, mungkin sebelum saya tanya dulu dalam Unitarian ini, jadi Bapa memberikan kuasa kepada Yesus untuk mencipta, ya. Begitu ya dalam konsep Unitarian ya. Ya. Terus Bapa sendiri turut mencipta tidak? Jadi sekalian tadi introduksi saya meluruskan. Kami tidak mengatakan bahwa Yesus itu bukan pencipta. Ya, tapi Yesus memang pencipta. Ya, Yesus pencipta tapi diberi kuasa. Betul. Oleh Bapa. Iya. Ya. Kalau bapaknya mencipta enggak? Nah, saya tanya sekarang, Bapaknya mencipta atau tidak? Jadi langkah itu bisa saya jelaskan. Boleh saya minta waktu? Nah, jadi gini ya, ini saya masih menjelaskan sehingga saya butuh konfirmasi saja. Nah, itu sulit dijelaskan dalam satu kata, Pak. Jadi biar saya jelaskan, Anda bisa menangkap kan nanti. Ya, tolong tapi jangan banyak-banyak. Jadi ada banyak hal, bukan hanya dalam konteks itu. Allah adalah juru selamat. Tolong bukakan Yudas 25 supaya saudara bisa menangkap betul, ya. Yudas pasal 25 ini adalah hubungan juga antara Allah dengan Yesus. Allah yang esa itu juru selamat kita, tapi oleh Yesus Tuhan kita. Sumbernya dari Allah, tapi yang melakukan adalah Yesus. Jadi silakan saudara menangkap hal seperti ini, apakah Allah ikut bekerja atau tidak. Tapi ini maksud saya,
dalam hal yang lain tentang hakim. Allah adalah hakim, tetapi Yesus juga adalah hakim. Ya. Maka keterangan Yesus, aku melakukan apa yang Allah lakukan. Saya tidak siap untuk membuka ayatnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus bersumber dari Allah. Itu penjelasan yang saya bisa lakukan. Jadi kalau begitu saya sekali mohon ketegasan, ya. Jadi Bapak juga turut mencipta. Ya, Bapak turut mencipta, ya. Iya. Yesus juga mencipta. Iya, melalui Yesus. Melalui Yesus. Ada berapa pencipta? Ya sumbernya kan satu. Segala sesuatu ini mengerjakan Allah. Jadi pelaksana itu berapa? Waktu pelaksana yang membuat penciptaan itu ada berapa? Ya, ini saya ingin klarifikasi di Yakobus 1 ayat yang ke-18. Ya, atas kehendaknya sendiri, Bapak, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Jadi Bapak itu atas kehendaknya sendiri. Dia tidak ada pengaruh dari siapapun ketika Dia akan menciptakan manusia. Tetapi Yesus itu dipengaruhi oleh Bapa untuk menciptakan manusia. Sehingga Yesus, ya, kesaksian Yesus, aku tidak bisa berbuat sesuatu dari diriku sendiri kalau tidak Bapa yang mengerjakan itu di dalam diri. Ya, ini saya rasa jelas. Tolong ayatnya ditunjukkan. Saya tidak mau ayatnya diubah sama maunya sendiri. Ayatnya ayat berapa? Ya Yohanes, ya. Karena ayat itu beda sedikit, beda arti. Sebentar, Pak. Ini Yohanes 5 ayat 19. Ya. Yohanes 5 ayat 19 bunyinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak, yang dimaksud adalah Yesus, tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu pula yang dikerjakan anak. Lain kan bunyinya sama Joko tadi ngomong. Ya, artinya bahwa Yesus Intinya mengerjakan kan sesuatu, lain. intinya sama. Ya, bunyinya memang lain tapi intinya sama. Lain artinya. Ya, itu saya mencari-cari lah. Ya. Loh, saya bisa jelaskan ini nanti. Ya, artinya begini, bahwa saya sudah ketemu ayatnya, Pak. Ya. Jadi itu konsep kami tentang penciptaan. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh Yesus. Jadi Yesus tidak bisa berbuat sesuatu dari dirinya sendiri, seperti yang di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-19 atau di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-18 tadi. Oke, kalau begitu saya meminta pendapat dan mohon dijawab. Berikan penjelasan tentang Yesaya 44 ayat 24. Yesaya 44 ayat 24. Jadi Ya. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit dan menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Ini kata Yahweh. Mohon penjelasan untuk itu. Jadi saya memberikan padanan tadi. Kalau dituntut ayatnya saya sabar, saya cari ya. Allah itu adalah satu-satunya hakim. Atau boleh saya minta waktu, saya kumpulkan, dilanjutkan dulu ayatnya, saya kumpulkan. Oke. Saya tetap akan layani ya. Tapi apa yang disampaikan itu sudah menyimpang jauh loh dari materi. Bukan menyimpang ya. Sama sekali tidak menyimpang karena kalian mengatakan Bapa menciptakan melalui Yesus. Pada ayat itu tadi mengatakan bahwa menciptanya itu seorang diri. Jadi tidak cocok dengan pandangan kalian. Saya ingin tambahkan ya. Jadi ayat yang seperti itu bukan cuma satu ya. Jadi ini ada Yesaya 44 ayat 24 ya. Lalu setelah saya pelajari ternyata ada ayat-ayat lain yang mirip. Ayub pasal 9 ayat 4a dan 8. Allah itu bijak dan kuat dan sebagainya. Lalu ayat 8 yang seorang diri membentangkan langit. Lalu ada lagi dalam Mazmur 136 ayat 1 dan 9.
Ya, bersyukurlah Tuhan bahwa ia dan sebagainya. Ayat 4, kepada dia yang seorang diri melakukan keajaiban besar. Lah keajaiban besar dijelaskan dalam ayat 5 dan seterusnya. Menjadikan langit, menghamparkan bumi di atas air, menjadikan benda-benda penerang, matahari menguasai siang, bulan bintang menguasai malam dan sebagainya. Jadi teks-teks 3 ini di atas ya, Yesaya, Ayub maupun dalam Mazmur, itu semua menunjukkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu sendirian. Nah ini saudara, kalau kami ya dari pihak Trinitarian, kami mempercayai Bapa pencipta, Yesus juga mencipta. Tapi kami tidak akan bertentangan dengan ayat itu karena kami berpendapat Bapa dan Yesus itu adalah satu. Jadi tetap sendirian itu tidak terpusik gitu ya. Karena kami percaya Bapa dan Yesus itu adalah satu. Biarpun mereka dua pribadi tapi satu hakikat. Jadi bisa dikatakan satu karena itu sendiriannya tidak tertabrak. Tapi pandangan Unitarian, Bapa dan Yesus itu dua yang total terpisah. Dua pribadi dan dua hakikat. Sehingga kalau Bapa adalah pencipta dan Yesus juga adalah pencipta, maka ayat-ayat ini semua salah. Karena di sini dikatakan seorang diri, tidak ada yang lain yang mendampingi dan sebagainya. Oke, saya siap Pak. Saya minta waktu, saya tidak bisa konsentrasi, tapi saya akan jawab Pak. Tapi saya ingin bertanya balik ke Bapak. Itu tadi kita kan seorang diri. Saya pernah dengar Anda menyebutkan bahwa Allah Bapa dan Yesus itu adalah pribadi yang berbeda. Betul begitu? Pribadinya beda, tapi tidak berbeda seperti misalnya Anda dengan saya. Karena kalau Anda dengan saya, pribadinya beda, hakikatnya punya masing-masing sendiri-sendiri. Tapi Yesus dengan, nanti dulu, Yesus dengan Bapa ini dua pribadi tapi hakikatnya satu. Kalau itu disuruh menjelaskan lebih lanjut, terus terang tidak mampu. Karena ini menyangkut Tritunggal yang melampaui akal. Jadi kami cuma bisa mengatakan dia pribadinya dua atau bahkan tiga dengan Roh Kudus, tapi hakikatnya satu. Itu karena itu sebabnya kami mempercayai Tritunggal. Mengapa kami mempercayai tiga pribadi? Karena kami melihat bahwa pribadi-pribadi yang Tritunggal itu bisa saling mengasihi, misalnya, ya, lalu saling mengutus, lalu saling bicara satu pada yang lain. Dan itu tidak memungkinkan kalau satu pribadi bicara pada dia sendiri, mengutus dia sendiri, mengasihi dia, itu tidak memungkinkan. Jadi adanya saling mengasihi, saling mengutus dan sebagainya membuktikan lebih dari satu pribadi. Tapi tetap Alkitab di dalam banyak ayat, saya kira kalian lebih tahu dari kami kalau itu menyatakan Allah berulang-ulang, Allah itu Esa, Allah itu Esa, Allah itu Esa. Dan itu salah satu alasan kami mempercayai doktrin Allah Tritunggal. Oke, jadi pribadinya berbeda ya. Ya beda seperti yang saya jelaskan tadi, bukan berbeda dalam arti pribadi yang mana yang dimaksud dengan kalimat itu tadi Pak, ayat itu yang seorang diri. Kalau di sini Allah yang Esa itu yang dimaksudkan, Allahnya cuma Esa. Pribadi yang mana yang saya tanya Pak? Tadi kan pribadi yang berbeda. Tiga pribadi ikut mencipta semua, tapi tetap mereka itu satu. Jadi Seorang diri. Loh, ini tidak bilang seorang pribadi ya. Ayatnya tidak bilang seorang pribadi kan? Seorang diri itu satu. Ini bahasanya aslinya apa? Apakah dikatakan pribadi? Tidak. Tidak apa Pak? Coba dibaca. Sudah tahu, saya tidak bawa Ibrani. Saya rasa tapi kalau kalian mau nyerang, kalian membuktikan Ibraninya apa? Ya loh? Kok saya yang disuruh menunjukkan? Kalian tunjukkan. Seorang diri dengan dua orang diri itu kan beda Pak. Loh memang beda. Ya. Kalian percaya dua orang diri, kami percaya seorang diri. Cocok. Ya. Ayo sekarang kembali ke ayat itu, jelaskan dari pihak kalian. Setidaknya saya bisa menjelaskan bahwa seorang dirinya itu karena kami percaya Allah itu cuma satu, Bapa dan Yesus. Bapa, Yesus, Roh Kudus, biarpun tiga-tiga itu pencipta, tapi mereka satu, jadi cocok. Tapi dari pihak kalian nggak bakal bisa cocok dengan ayat itu kan? Baik. Saya memang sempat dulu kesulitan dengan ayat itu ya, ini bagaimana mestinya ya. Sampai sekarang pun saya juga agak sedikit kesulitan, tapi saya akan coba jawab. Memang ada hal yang kalau kita sudah perbandingkan tadi ya, bagaimana Allah, jadi izinkan saya tidak membuka ayatnya karena saya tidak bisa konsentrasi untuk membuka, tapi saya rasa sudah mengerti itu. Allah yang satu-satunya hakim, Allah yang satu-satunya juru selamat, Allah yang apalagi ya,
yang satu-satunya pencipta. Tetapi kemudian kita lihat Yesus juga pencipta, Yesus juga hakim. Ya. Maka kita mendapatkan penjelasan yang sangat sederhana bahwa ternyata yang dimaksudkan seorang diri satu-satunya itu adalah bahwa dialah sumber segala sesuatu itu. Seorang diri dialah sumbernya. Tetapi di dalam melakukan segala hal berkenaan dengan manusia, maka semuanya itu dilakukan melalui Yesus. Jadi, kalau saya membuktikan Ibrani 1 ayat 1 dan 2 ini bahwa Yesus bukan Allah, adalah dari ayat 1 dan 2 tadi. Bahwa Allah yang sumber firman itu, yang punya ide itu, menyampaikan firman-Nya melalui Yesus, melalui anaknya. Itu yang saya gunakan untuk menjadi sumber bahwa Yesus bukan Allah. Ini saudara yang menyimpang nih. Ini membicarakan penciptaan, bukan bicarakan Allah bicara, itu menyimpang. Semua, bahkan dalam hal penciptaan, dalam firman, ya, seolah-olah kita mendengar Yesus itu berfirman, maka dia adalah Allah yang berfirman. Tetapi kita mendapatkan penjelasan bahwa Yesus mendapatkan itu dari Allah. Dalam hal penciptaan, Yesus juga menciptakan. Tapi dari mana Yesus dapat kekuatan itu? Dari Allah. Dalam hal juru selamat, Yesus memang juru selamat. Tetapi Yudas 25 mengatakan Allah yang esa itu juru selamat kita, tetapi melalui Yesus Tuhan kita. Jadi konsep inilah yang seharusnya dimengerti. Lalu saya ingin menanggapi sekalian ayat 10, Ibrani 1 ayat 10. Tadi sudah dibahas ya. Tadinya saya mencoba mengikuti permainannya 1 sampai 2, tapi ternyata meloncat ke ayat 10 ya. Saya meloncat juga. Saya ikuti ya. Ayat 10 ini memang ada banyak koreksi yang saya mau sampaikan sebetulnya, melihat pembicara yang terdahulu. Ayat 10 ini sebagaimana ayat yang lain, mulai ayat yang ke 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Memang penulis Ibrani ini, saudara bisa catat, mengutip dari kitab-kitab terdahulu. Jadi kalau saudara lihat Ibrani 1 ayat 1 sampai 14 itu ada tanda kutip. Maka kutipan-kutipan itu adalah diambil dari ayat-ayat yang terdahulu. Ya. Ibrani 1 ayat 10 memang itu mengutip Mazmur, yang di Mazmur adalah yang berbicara tentang Allah. Kalau kita membuka kitab Mazmur di mana Ibrani 1 ayat 10 ini mengambil, itu memang berbicara tentang Allah. Tetapi bukan berarti kalau mengutip tentang Allah dari Mazmur maka Yesus itu Allah. Maaf Pak, saya agak bingung begini Pak. Ini orang-orang saya baru. percaya kalau saudara bingung kok. Bukan. Saya bingung dari mana mau menerangkan karena ini adalah orang baru. Apakah saya harus memulai dari awal lagi? Tidak masalah terus. Oke. Kalau begitu saya terangkan mulai ayat yang kelima. Ibrani 1 ayat 5. Tolong dibukakan Pak, supaya saudara mengerti. Saya bingung tuh bagaimana menjelaskan karena saudara tidak datang di pembahasan yang pertama ya. Ibrani 1 ayat yang kelima. Di sana ada kata, ada kutipan, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini ya. Ibrani 1 ayat 5 itu mengutip dari Mazmur 2 ayat 7. Kalau bisa dibukakan Mazmur 2 ayat 7. Terpaksa saya kembali supaya saudara mudah. Ya. Nih. Ya. Jadi Mazmur 2 ayat 7 saudara akan temukan kata-kata persis di mana Ibrani mengutip. Ya. Lalu
Lalu yang selanjutnya, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Itu juga dikutip dari, setidaknya ada di 2 Samuel 7 ayat 14. Ya, ada juga di 1 Tawarikh 17 ayat 13. Ya, itu ayat 5. Lalu ayat 8 ini menjadi permasalahan tersendiri. Ya, ini juga mengutip dari Mazmur. Ya. Nah, itu semua yang ada tanda kutip itu adalah diambil dari kitab terdahulu. Jadi saya ingin menjelaskan kepada saudara pola yang dipakai oleh penulis Ibrani ini. 2 Samuel tadi berbicara tentang Salomo. Pada waktu Daud mau mendirikan bait bagi Allah, maka Allah katakan kamu tidak layak, intinya begitu. Tetapi nanti keturunanmu, anak kandungmu yang akan mendirikan. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Jadi siapa anak kandung Daud yang membangun bait Allah? Itu adalah Salomo. Jadi Mazmur berbicara tentang Salomo. Maka Salomo ini dikasih sedemikian rupa oleh Allah sehingga disebut dengan anakku engkau, aku akan jadi bapaknya dan sebagainya. Nah, Yesus mendapatkan perlakuan yang sama seperti yang diterima oleh Salomo dalam hal kedekatannya dengan Allah. Maka penulis Ibrani mengambil ayat itu dikenakan kepada Yesus. Jadi Mazmur berbicara tentang Salomo, tetapi diambillah ayat itu dikenakan kepada Yesus. Kenapa? Karena ada kemiripan. Ayat 8 berbicara tentang tahtamu, ya. Itu berbicara tentang raja. Ya, saya percaya bahwa itu adalah Raja Daud. Tetapi ayat itu diambil untuk dikenakan kembali kepada Yesus. Kenapa dikenakan kepada Yesus? Karena ada kemiripan. Yesus ini juga dianugerahi kemuliaan, diberi kemuliaan luar biasa oleh Allah. Maka diambil ayat itu. Lalu ayat 10. Ayat 10 memang berbicara tentang bagaimana Allah mencipta. Diambillah ayat ini oleh penulis Ibrani untuk dikenakan kepada Yesus. Kenapa? Karena ada kemiripan. Karena Yesus juga menciptakan. Itulah pola yang diambil, yang dipakai oleh penulis Ibrani ini. Jadi kesimpulan yang salah, karena Mazmur berbicara tentang Allah dan diambil oleh Ibrani ayat 10 dikenakan kepada Yesus, maka Yesus adalah Allah. Itu kesimpulan yang keliru. Sebab kalau diambil kesimpulan begitu, maka Salomo yang kepadanya Allah berfirman, dikenakanlah kalimat yang sama kepada Yesus, maka kesimpulannya juga Yesus adalah Salomo juga. Kan begitu? Daud yang dimuliakan, Daud ini bukan Yesus. Ketika kalimat itu dikenakan kepada Yesus, masakan Yesus adalah Daud? Kan bukan. Ini ngelanturnya terlalu jauh. Oh tidak. Saya sedang membahas. Ini saya kembalikan topiknya penciptaan. Ya, Allah Bapa mencipta melalui Yesus. Jangan ngelantur terlalu jauh. Saya berbicara Ibrani 1, Pak. Tidak, topik kita tadi ayat 2-nya itu Bapa mencipta melalui Yesus. Ini melantur, ini karu-karuan nih, waktunya dihabiskan. Terus memang mau ngadepin waktu. Oh tidak Pak, saya tidak. Ya kembali ke topiknya. Allah Bapa mencipta melalui Yesus. Bapak mengutip ayat 10. Iya, yang ayat 10 kan temanya sama, tapi kan ayat 8 dan sebagainya itu lain semua temanya, nggak urusan penciptaan. Ayat 10 temanya semua kan menurut Bapak. Tapi menurut saya tidak begitu, Pak. Jadi menurut saya jelaskan ayat 10-nya, Pak. Nggak bisa jelaskan 5, 6, 7, 8 semua. Karena itu polanya sama. Seperti itu. Nggak ada yang polanya sama. Ya, menurut saya sama. Tapi menurut kami seperti itu. Iya. Iya kan? Ya. Oke, terus kembali sekarang, tapi pokoknya ayat 10 jawab yang jelas sekarang. Ayat 2 dan 10-nya itu. Bapak mencipta melalui Yesus. Katanya saudara, Bapak itu sumbernya. Makanya dia seorang diri. Iya. Ya. Betul. Tindakan mencipta itu bagaimana bisa sumber gitu ya?
Karena persoalannya menciptanya ini, Yesus ini ikut mencipta. Jadi kalau Yesus dan Bapa itu dua pribadi, menurut saya dua pribadi yang terpisah total, maka Yesaya 44 ayat 24 itu hancur. Di samping, saya ingin menambahkan satu ayat dulu tunjukkan, tapi tidak sering tunjukkannya. Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 itu tidak bisa terlihat soalnya. Itu hanya terlihat di dalam bahasa Ibrani, bahwa kata pengkhotbah, kata pencipta di sana itu ada di dalam bentuk jamak. Pengkhotbah 12 ayat 1 mau tunjukkan, boleh tahu. Itu kata pencipta di sana ada dalam bentuk jamak. Nah sekarang bagaimana saudara mengharmoniskan? Ini bentuk jamak, tapi Yesaya 44 ayat 24 mengatakan Allah itu seorang diri mengabarkan Allah segala sesuatu, tidak ada yang mendampingi dia dan sebagainya. Kalau dikatakan sumber, tetap Yesusnya ikut campur apa enggak? Kalau ikut campur, berarti tidak seorang diri. Kalau dia tidak ikut campur, dia harus bisa dikatakan seorang diri. Nah saudara ambil contoh juru selamat dan hakim. Katanya saudara ada ayat Bapak itu satu-satunya hakim. Saya sih tidak pernah ingat ada ayat itu. Tapi ada yang mengatakan ada. Kalau Bapak satu-satunya hakim, Yesus juga hakim, Anda bunuh diri Anda sendiri, berarti hakimnya ada berapa? Lalu Bapak dikatakan satu-satunya juru selamat, itu jelas ada. Yesus juga juru selamat, Anda laki-laki bunuh diri saudara sendiri, jadi juru selamatnya ada berapa? Kalau dari pihak kami, tidak masalah. Bapak juru selamat, Yesus juru selamat, tapi dua ini satu, jadi cuma satu. Bapak hakim, Yesus hakim, dua ini satu, jadi cuma satu. Tapi dari pihak kalian, betul-betul dua hakim, dua juru selamat, dua pencipta. Tidak akan cocok dengan ayat-ayat kitab suci. Jadi jangan muter jauh-jauh, balik ke sini. Saya rasa kalau mengikuti pola pikir Anda, memang Anda tidak bisa menangkap apa yang saya maksud. Anda boleh tidak setuju dengan apa yang saya percayai ya. Tetapi saya sudah menjelaskan bagaimana sesungguhnya hubungannya itu. Jadi kalau dikatakan Allah adalah juru selamat dan Yesus juga juru selamat, tetapi di Yudas 25 menjelaskan bahwa sumbernya atau idenya itu dari Allah dan Yesuslah yang melakukan. Saya rasa ini sesuatu yang gampang. Tidak ada yang mendampingi aku. Bagaimana menjelaskan itu? Dalam Yesaya 44 ayat 24 tadi. Ya. Kalau Yesus, siapakah yang mendampingi aku ya? Menjadikan segala sesuatu yang seorang diri membentangkan langit. Seorang diri membentangkan langit. Padahal ayat lain mengatakan Yesus membentangkan langit. Tapi ini mengabarkan kemudian ada siapa mendampingi aku? Memang ini pertanyaannya. Tapi jelas pertanyaan ini jawabannya tidak ada yang mendampingi. Tapi kalau Anda bilang ini sumber, lalu berikan mandat, berikan kuasa, atau berikan ide, atau apapun, ini tetap pelaksana. Dia mencipta dan dia mendampingi. Tidak cocok kan? Ya, jadi begini. Justru akan susah kalau seandainya kita mempercayai kepada Trinitas dibenturkan dengan ayat yang seorang diri. Seorang diri ya berarti satu orang, satu pribadi. Jadi bukan tiga pribadi seperti pemahaman Trinitas. Justru malah susah untuk menerangkan di dalam pihak Trinitas. Seorang diri ya sendiri, tidak ada yang lain. Sekalipun misalnya Pak Budi mempunyai pengertian seorang diri itu tiga, ya silakan. Tetapi silakan seorang diri tiga. Ya tadi pribadinya tiga, ya, tiga itu satu. Ya satu hakikat. Setidaknya kami bisa menunjukkan karena adanya kesatuan dari tiga pribadi itu bahwa seorang diri tidak ada mendamping itu tidak tertabrak. Tapi kalau kalian dengan tiga ini malah Roh Kudus ini ya, bukan yang kaliannya. Nanti itu tidak cocok. Siapa mendampingi aku? Betul-betul kalian dua pencipta di sana. Jadi begini, kalau saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Budi bahwa Trinitas itu adalah tiga-tiganya sama-sama mempunyai ide, kan begitu Pak? Iya. Ya, tiga-tiganya sama mempunyai ide, padahal di situ kan seorang diri. Nah ini kan ya jelas bertabrakan. Tapi hakikatnya tidak bertabrakan. Tetapi di dalam pemahaman Unitarian itu seorang diri ya Bapak. Dia tidak ada dipengaruhi oleh siapapun. Tapi Yesusnya mencipta loh. Nah, justru karena Yesus Allah Bapa itu tidak dipengaruhi oleh siapapun, kemudian Yesus memberikan tugas. Tapi kalau Yesus tidak diberi tugas, Yesus tidak akan bisa mencipta. Pokoknya dia mencipta loh. Ya, sama seperti ini. Sama seperti ya. Berarti ada yang dampingi ya. Saya akan memberi penjelasan juga di dalam kitab suci. Coba Bapak bayangkan sama seperti Petrus. Manusia tidak akan bisa membangkitkan orang mati. Betul tidak?
Bisa tidak manusia bisa membangkitkan orang mati dengan dirinya sendiri? Nggak bisa. Tidak bisa. Tapi karena kuasa Tuhan bekerja, maka dikatakan Petrus membangkitkan orang mati. Iya, tapi tidak pernah dikatakan Bapak membangkitkan orang mati seorang diri tanpa ada yang mendampingi dalam persoalan Ya, itu konsep Kalau ini kita. ada. Enggak, itu konsep kita seperti itu sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab suci. Loh, nanti Jadi itu Yesus ada adalah apa ya? Bapa. Ada Itu saya yang bagi mengatakan. segala penciptaan. Loh, nanti Anda memberikan contoh yang nggak cocok karena dalam cara membangkitkan, Bapak memang membangkitkan melalui Petrus. Oke, saya setuju. Yesus membangkitkan melalui Petrus, ya. Tapi kan nggak ada ayat Bapak membangkitkan Lazarus seorang diri tanpa ada yang mendampingi. Jadi misalnya Yesus membangkitkan, nggak masalah. Atau membangkitkan siapa? Dorcas atau siapapun. Jadi kalau Petrus juga membangkitkan, nggak masalah karena nggak ada ayat yang ditabrak. Tapi kalau ini Bapak menciptakan semua melalui Yesus, Yesus pencipta, maka dia mendampingi Bapak. Ya, Berarti begini, dia contoh yang pencipta. lain. Contoh yang lain. Yang memukul batu gunung siapa, Pak? Musa kan? Musa. Tapi di ayat yang lain dikatakan Allah yang memukul batu gunung. Mana ayat? Ya, coba kita akan baca. Ya. Ya. Coba dibaca Mazmur 78 ayat 20. Ini contohnya, Pak. Mazmur 78 ayat 20. Ayat Ayat 20. memang iya yaitu Allah yang memukul gunung batu sehingga terpancar air. Nah. Ya, nanti dulu. Ada dikatakan bahwa dia memukul gunung batu seorang diri enggak? Loh, enggak masalah, tapi di Loh, sini dikatakan justru masalah. Loh, tidak. Loh. Karena ia memukul gunung batu, tetapi Ini yang saya persoalkan seorang dirinya. Loh, justru Betul ya? kalau misalnya saya mempermasalahkan seorang diri menurut kaum Trinitarian, ya jelas Bapak sendiri, Pak, bukan Yesus, bukan Bapak dan Yesus itu satu hakikat. sama seperti kalau Masalahnya. Bapak menganggap seperti itu, maka sama saya mempunyai keyakinan seperti ini, Pak. Yohanes 5:19 ya. Ini juga saya hubungkan dengan ayat ini karena tadi saudara kalian juga menggunakan ayat ini ya. Ayat ini pun ya, apa sih artinya ayat ini? Aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diri sendiri kalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Ini saudara, jangan diartikan anak itu cuma bisa niru Bapak ya. Kalau diartikan anak cuma bisa niru Bapak, itu juga tidak masuk akal. Kapan misalnya anak itu melihat Bapak mencipta, lalu dia niru? Kan nanti dua penciptaan, tidak masuk akal. Kapan misalnya Bapak itu menjadi juru selamat, jadi manusia lalu mati, lalu anak melihat lalu niru? Itu tidak mungkin diartikan begitu. Jadi kalau ayat ini diartikan niru atau apapun, tidak mungkin. Ayat ini justru menunjukkan Allah Bapak bekerja dan anak bekerja, dua ini sama. Yang dikerjakan anak, itu yang dikerjakan Bapak. Yang dikerjakan Bapak, itu yang dikerjakan anak. Ayat sebelumnya, Yohanes 5:16, Yesus menekankan keilahiannya. Ya, karena sebagai anak Allah, itu dikatakan dia itu setara dengan Bapak. Nggak mungkin di sini tahu-tahu dia berkata, aku nggak bisa apa-apa. Tadinya ngomong dia Allah kok. Nah sekarang tahu-tahu nggak bisa apa-apa, hanya bisa niru. Kalau niru itu tidak masuk akal. Jadi kalau misalnya niru, saya tanya, kapan Bapak mencipta? Yesus melihat, oh gitu tak tiru sekarang. Kapan Yesus Bapak itu menjadi juru selamat, mati di salib dan pakainya, lalu Yesus, oh gitu, terus tak lihat, tak tiru. Kapan? Di mana? Jadi ayatnya diartikan seperti itu sama sekali tidak memungkinkan. Saya tidak ingin mengartikan itu, tapi saudara bisa lihat ayatnya ngomongnya begitu. Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Ayatnya bilang begitu. Ya mau ngomong apa lagi? Loh, justru jelaskan pertanyaan saya tadi. Kapan anak itu melihat Bapak? Kalau tadi kan katanya Bapak itu tidak mencipta, yang menciptanya melalui anak. Tapi kalau melalui ayat ini, kalian mengatakan anak lah, mesti lihat dulu. Ya, lihat Bapak mencipta, baru dia mencipta. Lah kan tidak cocok loh. Jadi penjelasan yang tadi sama yang ini cocok nggak? Cocok, Pak. Cara jelaskan, ini mencipta gimana? Jadi Bapak mencipta dulu, anak lihat, lalu niru. Dalam banyak hal melihat Bapa mengerjakan itu bukan berarti Bapak, misalnya Bapak menghakimi seperti yang dilakukan Yesus.
Bapa menyelamatkan, misalnya Yesus adalah juru selamat, Allah juga juru selamat. Saya ingin memberikan perbandingan. Apa yang dilakukan Yesus, Yesus mati, bukan berarti Allah memberi contoh bahwa Allah mati juga. Gimana? Tetapi Allah memberikan pengertian. Yesus, kalau istilah kasarnya, Allah itu mendikte, memberikan pengertian kepada Yesus. Ini yang akan terjadi, ini yang akan terjadi. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Tadi katanya suruh lihat ayat ini. Ayat ini mengatakan anak tidak dapat mengerjakan sesuatu darinya jikalau tidak ia melihat. Oh, tahu diartikan Bapak memberikan pengertian. Saudara tidak jawab sama ayatnya. Lebih gila lagi kalau Bapak mengambil kesimpulan bahwa anak dapat mengerjakan dari dirinya sendiri. Yang menyuruh persis dengan ayat. Kata per kata itu kalian. Nanti dulu. Yang menyuruh persis dengan ayat kalian. Sandi menafsirkan berbeda. Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Itu maksudnya pisah total dengan Bapak. Karena memang tidak bisa Tritunggal bekerja sendiri. Tritunggal itu Bapak, Anak, Roh bekerja bareng. Semua. Tidak bisa lalu satu bekerja, satunya nganggur. Jadi terpisah dari dirinya, total pisah, itu tidak bisa. Jadi Bapak mengerjakan, Anak mengerjakan. Saya bertanya, jadi apakah anak bisa mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, Pak? Apakah anak bisa mengerjakan sesuatu dari dirinya tidak sendiri? bisa, tapi Bapak pun tidak bisa terpisah dari anak. Karena konsep kami nggak bisa ini Tritunggal bekerja sendiri. Semua pekerjaan di luar diri Allah, dia melakukan tiga ini bersama-sama. Jadi saya memang mengatakan ayat ini tidak bisa dilihat kata per kata, huruf per huruf. Tapi kalian yang menginginkan demikian. Kalau kalian menginginkan demikian, tabrakan dengan doktrin kalian yang tadi diajarkan. Bapak mencipta melalui Yesus. Kapan lalu sekarang? Yesusnya melihat Bapak mencipta. Saya pikir saya ingin berhenti di argumentasi seperti yang tercantum jelas di Alkitab. Jadi ayat itu mengatakan bahwa anak tidak dapat mengerjakan kalau tidak dia melihat Bapa yang mengerjakan. Saya akan berhenti di kesimpulan seperti itu. Saya jawab pertanyaan saya, kapan dia melihat Bapak mencipta? Saya pikir kalaupun saya tidak bisa menjelaskan seperti yang Anda mau, tetapi ayat sudah cukup jelas mengatakan hal kalau itu. tidak bisa menjawab, bilang saja. Saya bisa Pak, tetapi tidak memuaskan Anda. Gitu. Saya bisa, tetapi Anda tidak puas dengan jawaban saya, Mas. Coba tanya apa yang puas? Saya bisa Nanti jangan. Nanti ada acara nanya jawab. Sekarang belum boleh. nanti Ya. Coba Nanti ada acara Sonia tunjukkan ayat yang ke-21. Yohanes 5. Ayat setelah ayat yang dipermasalahkan. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkannya barang siapa yang dikehendakinya. Ya, ini ayat ini penting ya. Dari anak menghidupkan menurut kehendaknya. Dia punya kehendak yang bergaul. Tapi itu Pak, diterangkan di ayat 26, jangan lupa. Baca ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Sebentar, ya. Ya. Kalau Yesus menerima hidup dari Bapa, apakah dia punya hidup dari dirinya sendiri? Ya, ayatnya seperti ini. Tulisannya seperti ini. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dari dirinya sendiri, demikian juga anak diberikan hidup. Ya, diberikannya anak mempunyai hidup dari dirinya sendiri. Jadi Yesus diberi hidup oleh Bapa. Iya. Jadi bukan hidup bukan dari diri sendiri, kan Bukan. dari Bapa. Dari Bapa. Tapi ayat ini berkata dia mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Iya. Nah, persoalannya kalau dia diberi hidup oleh Bapa, bagaimana pada saat dia bersamaan dia diberi hidup oleh Bapa tapi punya hidup dalam dirinya sendiri? Artinya begini Pak, ayat itu jelas ya. Tolong di expose ayat itu tadi. Ayat berapa? Sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Saudara perhatikan, anak itu mempunyai istilahnya adalah hidup dalam dirinya sendiri. Ya. Jadi kalau itu kita sebut satu istilah, Yesus punya hidup yang seperti itu
diberi oleh Allah, oleh Bapa. Lalu sekarang apa maksudnya hidup dalam dirinya sendiri itu? Hidup dalam dirinya sendiri adalah hidup yang bisa diberikan kepada orang lain, hidup yang memiliki kuasa untuk menghidupkan orang lain. Itu maksudnya. Jadi tampak jelas di sana bahwa Yesus memiliki hidup yang bisa menghidupkan orang lain, atau Yesus yang memiliki kuasa untuk menghidupkan orang lain, itu diperoleh dari Bapa. Itu maksudnya. Saya punya penjelasan yang berbeda ya tentang ayat 26-nya. Jadi Bapa punya hidup dalam dirinya sendiri, itu maksudnya Bapa itu ada dari dirinya sendiri, punya sifat self-existent kalau dalam bahasa Inggris ya. Jadi dia itu ada dengan sendirinya tanpa diciptakan oleh sesuatu atau siapapun juga yang lain. Dia pencipta, tidak ada siapapun menciptakan dia. Jadi dia ada dengan sendirinya, ada dari dia sendiri. Dan dia membuat Yesusnya juga demikian. Nah sekarang pertanyaannya, bisakah Allah sekalipun membuat sesuatu yang tidak kekal, yang mempunyai titik mula, tahu-tahu ini dijadikan ada dari dia sendiri, punya sifat self-existent? Bisakah apa enggak? Saya jawab, Allah pun tidak bisa membuat yang tidak kekal menjadi kekal. Kalau kekal ke belakang lain, ini kekal pergi ke depan, saudara. Ya, kalau Yesus memang punya titik awal, sebelum itu dia tidak ada, Allah pun tidak bisa membuat Yesus yang punya titik awal menjadi makhluk yang bersifat self-existent. Ada dengan sendirinya, ada dari dirinya sendiri, tanpa diciptakan, tidak bisa. Jadi ayat ini seharusnya diartikan Bapa dan Anak itu sama-sama kekal. Nah, mengapa dikatakan Bapa yang memberikan? Mungkin menjelaskannya cuma dengan satu cara, saudara ya. Dalam Kristen itu kalau belajar tentang Tritunggal, ada doktrin yang disebut dengan the eternal generation of the Son. Generate itu memperanakan, generation itu tindakan memperanakan. Nah, tindakan memperanakan anak, tapi tindakan itu terjadi kekal. Apa maksudnya tindakan terjadi kekal? Kami mempercayai Bapa memang memperanakan anak, tapi tidak seperti seorang mama melahirkan anaknya. Kalau diartikan seperti itu, mamanya pasti lebih tua daripada anaknya. Ini tidak. Bapa memang memperanakan anak, tapi kami percaya Bapa dan anak sama kekalnya, sama-sama tidak diciptakan, tidak ada yang lebih dulu ada dan sebagainya. Maka saudara, kalau mau dijelaskan itu seperti begini. Mula-mula agak membingungkan mulai ya. Bapa memperanakan anak, itu tindakan yang sudah selesai, sudah mulai kekekalan, saudara. Bapa memperanakan anak, tapi tindakan ini suatu tindakan kekal, terjadi terus menerus. Tidak ada saat Bapak tidak memperanakan anak. Lalu kita mungkin akan bingung, ini apa-apaan? Bagaimana membayangkan? Mungkin hanya bisa dibayangkan dengan suatu ilustrasi. Matahari yang mengeluarkan sinar. Dari minus tak terhingga, sampai plus tak terhingga, matahari mengeluarkan sinar. Nah sekarang pertanyaannya saudara, apakah ada perubahan? Tidak ada ya. Apakah matahari dan sinarnya ini lebih tua mataharinya? Dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga, matahari mengeluarkan sinar. Yang mana lebih tua saudara? Yang mana? Matahari. Kalau matahari dikatakan lebih tua, ada saat matahari tidak ada sinarnya. Apakah matahari yang tidak ada sinarnya itu namanya matahari? Ya. Dan dalam ilustrasi saya katakan dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga, dari ujung yang terjauh sana sampai ujung terjauh sana, matahari itu mengeluarkan sinar. Dan saya tanya lagi, yang mana yang lebih tua?